Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Rasanya mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak akan berhenti-berhenti ya, karena memang pendatang baru itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa dibuat panduan buat kalian. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat banyak dan mudah sekali terkenanya. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu awal mulanya sangat simpel sekali ya. Kalau seandainya orang yang sehat sekalipun dia itu tidak menjalankan 3P, makanya orang tersebut saya jamin akan terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Apa itu 3P? Pola makan, pola hidup, pola pikir. Jadi kalau orang sehat melanggar pola makannya tidak beraturan, makannya berantakan, kadang pagi-pagi sarapan, kadang tidak, kemudian apalagi yang jarang makan, kemudian pas ketika makannya yang tidak normal, maksudnya tidak normal itu makanan yang dimasukkannya itu sembarangan ya, kayak macam pedas, alkohol, kemudian cuka, kemudian terlalu banyak soda, pokoknya terlalu banyak santan, pokoknya yang terlalu banyak. Nah itu ya bisa menyebabkan orang tersebut terkena gangguan asam lambung ya. Apalagi dengan diikuti pola hidupnya yang tidak baik dan benar, sering begadang gitu ya, tidurnya terlalu larut malam lah gitu, jarang tidur gitu ya. Nah itu ya, kurang olahraga, kemudian berpikirnya yang aneh-aneh, ketika ada sensasi sedikit berpikirnya yang lain-lain gitu. Nah itu ya, pasti orang tersebut mudah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu sebetulnya buat panduan kalian ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat mudah sekali, dan sekarang pendatangnya orang yang terkena gangguan asam lambung itu sekarang sudah mulai banyak. Di channel saya aja itu sekarang itu sudah banyak pendatang baru ya, dan banyak sekali yang bertanya di seputaran itu aja terus gitu ya. Makanya bagi para pendatang, bagi yang baru bergabung, dimohon ya, sebelum kalian bertanya tengoklah channel saya atau video-video saya yang sebelumnya, karena semua tentang asam lambung itu sudah saya ceritakan di video-video yang sebelum-sebelumnya, dari mulai saya terkena, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara memahaminya, cara mempelajarinya, cara membedakan sensasi dan penanganannya itu seperti apa gitu ya. Itu sudah saya jelaskan ya. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman, di video kesempatan kali ini karena memang banyak sekali pertanyaan tentang pola makan ya. Sebetulnya pola makan itu sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya ya. Tetapi karena banyak sekali yang bertanya, mungkin masih belum paham. Oke lah, saya akan jelaskan kembali. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi akan membahas tentang pola makan. Kemudian yang keduanya saya akan membahas tentang bingung memikirkan tentang perekonomian, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, apalagi yang namanya kepala rumah tangga, kalau seandainya terkena gangguan asam lambung itu bingung sekali. Soalnya apa? Untuk mencari duit saja, untuk mencari uang saja, untuk memperbaiki ekonomi saja, itu kita sangat sulit ya, sangat sulit karena memang terbatas dengan keadaan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya akan membahas tentang seperti itu. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon ya videonya sebelum saya lanjutkan di subscribe dulu, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe ya. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Dan kalian juga jangan lupa ya, ditekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru.
Karena saya itu akan berusaha terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung sehingga menjadi lebih baik apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya lanjutkan pula, saya mohon juga rajinlah bersedekah sama orang lain karena sedekah itu tidak akan membuat kalian miskin. Justru dengan bersedekah nanti kalian akan mempunyai perasaan yang nyaman ya. Perasaan yang susah saya jelaskan. Kalau nggak percaya coba saja sama kalian ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau nggak percaya, ketika kalian sensasi tidak nyaman, sensasi sedang tidak enak, untuk bersedekah jangan jadi hambatan ya. Coba saja ketika tidak nyaman pun coba bersedekah sama orang lain ya. Lakukan sedekah sama orang lain. Nanti ketika kita sudah memberikan sedekah terhadap orang lain, begitu kita mengasihkan kepada orang lain dan orang lain menerimanya kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin katanya. Semoga saja bapak atau ibu atau teteh nanti diberikan rezeki yang melimpah, kemudian disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Nanti itu akan ada terasa perasaan nyaman tersendiri yang susah saya jelaskan ya. Kalau nggak percaya nanti coba saja ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Karena memang banyak sekali di kolom komentar, apalagi yang di WA nih. Waduh sangat banyak sekali di WA yang menanyakan tentang pola makan. Itu tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba terangkan saja. Untuk pola makan, karena bukan pola makan saja nih ya, yang harus kalian lakukan itu adalah 3P, pola makan, pola hidup, pola berpikir. 3P itu untuk penunjang penyembuhan ya. Nah, pola makan yang baik dan benar itu yang pertama jam makannya ditetapkan ya. Kalau misal kita makan pagi-pagi jam 7 ya sudah jam 7 saja gitu ya, jam 6, jam 7. Dulu saya tuh makan pertama kali itu bangun tidur ya, bangun tidur karena dulu untuk mandi itu saya masih takut, jadi bangun tidur itu cuma cuci muka ya, cuma cuci muka langsung makan waktu itu karena saya menyadari kalau saya itu energinya masih kurang ya. Jadi yang kemarin dimakan juga energinya itu tidak terserap dengan sempurna ya, jadi energinya masih sedikit. Makanya ketika bangun tidur saya cuma cuci muka karena untuk mandi itu saya masih takut waktu itu. Hal yang pertama itu cuci muka kemudian makan ya, jam 6 ya, kemudian jam 9, jam 12, jam 3 kembali lagi jam 6 lagi atau jam 5. Itu makan terakhir ya, jam 5 sampai jam 6 itu makan terakhir. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi ditetapkan saja makannya. Tetapi kalau misalnya sudah agak-agak membaik ya, sudah agak-agak tidak parah lagi, makannya itu berkurang ya teman-teman ya, makannya berkurang. Dulu waktu pertama kali parah-parahnya saya makan 7 kali, kemudian agak-agak nyaman, sudah agak-agak nyaman berkurang lagi 6 kali, kemudian berkurang lagi 5 kali, kemudian berkurang lagi menjadi 4 kali, berkurang lagi nyampe sekarang itu 3 kali gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan Pak berkurangnya itu gimana direncanainnya? Jam makan itu berkurangnya saya tidak rencanakan, itu terjadi begitu saja gitu ya. Ketika 7 kali karena memang saya butuh energi, waktu itu saya makan 7 kali. Kesini-kesininya ada perbaikan ya, kesini-kesininya ada perbaikan. Kemudian tanpa disadari, tanpa direncanakan karena mungkin sudah agak cuek gitu ya, itu menjadi 6 kali. Nah untuk di 7 kali, di 6 kali itu saya sangat sebentar sekali ya waktu itu. Nah agak lamanya itu di 5 kali dan 4 kali saya makan ya. Jadwalnya dulu per 2 jam sekali, diganti menjadi per 3 jam sekali ya. Dan sekarang sudah normal, sudah sehat total, itu saya makan 3 kali sehari dan jamnya masih tetap ya, ditetapkan jamnya. Jadi untuk sekarang karena saya sudah sehat, makannya itu pagi-pagi jam 7, kemudian jam 12, kemudian terakhir lagi itu sekitar setengah 6 sore menjelang maghrib sebelum ke masjid saya makan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau dulu lagi-lagi ada perbaikan, sekitar kesehatan saya itu sekitar 70%, 80% lah. Makan saya masih tetap di 5 kali ya, jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3 ya, kemudian kembali lagi jam setengah 6
Itu dulu ya, 5 kali saya makan. Jamnya masih tetap terus itu, ya. Jadi nggak rubah-rubah makannya. Kemudian saya bantu ngemil waktu itu. Jadi jam makannya itu jam 6. Sekali lagi ya, biar kalian tidak bingung. Ketika saya lagi perbaikannya itu kesehatannya masih di 70%, di 80%, itu saya makannya 5 kali ya. Yang pertama itu jam 6 ya, jam 6 pagi. Kemudian jam 9 saya makan, kemudian jam 12 saya makan, kemudian jam 3 saya makan, kemudian terakhir makan saya jam setengah 6 sebelum ke masjid ya. Itu berarti 5 kali ya. Nah, untuk ngemilnya waktu itu saya bantu ya, minumnya juga saya bantu dengan minum jus alpukat ya, jus alpukat. Jadi alpukat itu satu buah itu saya bagi dua. Nah, yang separohnya saya bikin jus itu antara jam 10 ya. Jadi jam 9 makan, jam 10-nya saya minum jus. Nah, gulanya, gula putihnya untuk takaran gelasnya itu gelas sirup ya. Gelas sirup, jadi separuh setengah buah alpukat itu saya bikin jus menjadi 1 gelas sirup, bukan gelas kecil ya, gelas sirup, dan itu gula putihnya 2 sendok. Yang gula putihnya 2 sendok. Nah, yang separohnya lagi saya bikin itu jam 4 ya, kadang jam 4, kadang jam 2. Nah, untuk yang 2 kalinya saya tidak beraturan. Kadang kalau lagi lemas nih jam 2, jam setengah 2 lagi lemas, bikin saja jus waktu itu. Nah, kalau misalkan saya tidak lemas, nah biasanya lemasnya itu yang saya rasakan mungkin berbeda dengan Anda ya. Saya lemasnya itu nanti di sore ya, di sore antara pukul jam 3 sore sampai jam 5 sore itu saya mulai lemas lagi. Nah, saya bantu lagi dengan jus alpukat itu ya, yang separohnya lagi saya konsumsi jam 4 sore. Nah, makannya setengah 6 lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk minum itu 8 gelas dalam sehari. Jadi kalau di awal-awal saya suka ngelihat jam ya. Jam 6 saya minum, kemudian jam 8 saya minum lagi, jam 9 saya minum lagi gitu ya. Jam 11 saya minum lagi. Jadi per 2 jam lah dulu waktu itu ya. Nah, kadang dulu itu saya minumnya bukan gelas kecil, gelas besar ukuran sirup ya. Nah, itu karena saya tahu karena memang untuk minum itu sangat penting. Jadi minimal itu 8 gelas. Nah, ketika waktu itu saya sebetulnya bukan 8 gelas, lebih dan saya merasakannya memang ada efek samping untuk minum terlalu banyak gitu ya. Efek sampingnya hanya sekedar terlalu banyak kencing ya. Terlalu banyak kencing, tapi nggak apa-apa, justru itu bagus ya untuk mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu ya untuk pola makan. Kemudian itu yang jenis bukan jenis ya, itu jam makannya. Kemudian jenis makanannya saya juga dijaga ya waktu itu. Jadi saya tidak memasukkan makanan yang tidak baik ke lambung saya gitu ya. Jadi makannya yang pertama itu makanan yang benar-benar bergizi ya. Jadi tidak mengandalkan hobi. Jadi saya lihat dulu nilai gizinya untuk tubuh saya itu baru kita makan ya. Jadi tidak mengandalkan hobi, walaupun itu hobi, walaupun itu kesukaan. Kalau misalkan tidak baik untuk tubuh, saya tidak makan waktu itu ya. Dan kebetulan makanan yang bergizi itu juga tidak terlalu banyak bisa dimakan, karena memang makanan yang bergizi itu tidak semua bisa dimakan bagi para penderita asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena apa? Karena ada efek sampingnya gitu ya teman-teman ya. Justru yang paling harus dimakan itu yang pertama, catat ya, ingat-ingat ya. Yang paling pertama itu yang pertama kali itu mudah dicerna ya, yang mudah dicerna. Bayangkan saja ginilah, kan lambungnya itu sedang tidak beres ya, mencernanya itu sedang tidak beres gitu ya. Makanya bantu saja lambung kita, pekerjaannya dibantulah dengan memasukkan makanan yang mudah dicerna, jangan yang sulit dicerna, kasihan lambungnya ya. Itu logikanya seperti itu. Jadi makanannya yang pertama itu mudah dicerna, kemudian yang bergizi dan bergizinya juga, yang tidak menyebabkan asam lambung naik, jadi yang tidak ada efek sampingnya. Contoh makanan yang banyak gizinya kemudian ada efek sampingnya, kayak macam telur rebus. Telur rebus itu sangat baik ya, sangat sehat. Tetapi kenapa telur rebus usahakan hindari dulu kuning telurnya, itu bisa membuat kita kembung ya. Nah, itu teman-teman ya, bayangkan saja perutnya lagi kembung ya, karena disuruhnya makanan yang bergizi, tahu-taunya kita tidak tahu ya, tidak tahu jenis makanan yang bergizi itu yang sebetulnya yang kita masukkan itu yang boleh itu yang kayak gimana.
akhirnya kuning telurnya dimakan, akhirnya nambah kembung aja. Bayangkan saja kalau misal kita lagi kembung ditambah makanan yang bisa membuat nambah kembung, ya sengsara gitu ya. Nah itu teman-teman ya, nah itu salah satu contohnya. Nah kemudian kenapa makanan yang susah dicerna atau alot, hindari saja dulu. Ya sudah saya jelaskan tadi ya, bantu saja pencernaannya. Bayangkan saja ini pencernaannya sedang tidak beres. Kalau misalnya makan makanan yang alot, susah dicerna, itu asam lambungnya akan keluar terus, akan bertambah terus. Karena apa? Itu spontanitas ya, spontanitas untuk menghancurkan makanan kita menjadi ya untuk diolah lah. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi makanan yang alot hindari saja dulu. Kemudian makanan bergizi pun kalau seandainya ada efek sampingnya, hindari saja dulu. Nah kalau gitu makanan apa saja sih Pak yang aman? Untuk makanan itu setiap orang berbeda-beda teman-teman ya. Karena apa? Karena tingkat sensitif lambungnya itu berbeda-beda ya. Salah satu contoh yang mudah dipahami beginilah. Kalau untuk melihat sensitif setiap lambung orang berbeda-beda itu. Kalau misalkan si A makan udang, pasti ada alergi. Kadang suka gatal-gatal gitu ya. Tetapi kalau di orang lain tidak. Nah itulah salah satu contoh tingkat sensitif lambung kita itu berbeda-beda. Itu contoh mudahnya gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ditanya, Pak makanan apa saja sih yang aman? Nah saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena tingkat sensitif lambungnya itu berbeda-beda gitu ya. Nah untuk cara mengetahui bagi setiap orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, makanan yang paling aman di dirinya masing-masing, coba saja ya, coba saja sedikit ya, karena saya juga dulu begitu ya. Makan ini nih saya makan, ketika ada sensasi tidak nyaman gitu ya, akhirnya saya catat ini ada sensasi nggak nyaman ketika saya makan, catat. Malah dulu saya itu sering pakai keterangan ya, tidak akan saya makan lagi. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian kalau begitu yang Bapak makan apa sih sebetulnya? Nah kebetulan karena waktu itu sensitif, saya itu benar-benar sensitif lambung saya. Jadi makanan yang jenis makanan yang aman di saya cuma sedikit waktu itu ya. Cuman tahu ya, dan itu pun tahu tidak digoreng teman-teman ya. Jadi tahunya cuma direbus aja. Kemudian sayur bayam, dan sayur bayamnya itu tidak memakai batangnya teman-teman ya. Nah saya tahu dulu waktu itu ketika saya masak sayur bayam, ketika pakai batang ternyata ada sensasi yang terasa tidak bikin nyaman, kembung gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Tetapi untuk sayur bayam saya butuh waktu itu. Saya akalin kenapa ini sayur bayam bikin saya kembung padahal orang lain tidak. Saya coba-coba waktu itu bereksperimen ya teman-teman ya. Jadi saya gali informasinya dari makanan yang mudah dicerna itu. Oh ternyata kulit batang bayam sebetulnya bukan di kulit batang bayam saja, di semua sayuran. Kalau misalnya ada yang kulitnya kayak macam plastiknya itu, nah itu sebetulnya susah dicerna ya. Makanya ketika itu saya akalin, saya coba cuman daunnya saja yang dimasak. Dan ketika daunnya saja dimasak, ternyata tidak ada sensasi. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya catat lagi, oh bayam aman, saya bilang gitu ya. Saya tulis waktu itu ya, bayam aman ya. Jadi waktu itu sayur bayam, kemudian tahu rebus. Nah untuk ikannya karena memang daging-daging kita butuh, ikan-ikan kita butuh. Saya coba waktu itu makanan ikan laut itu bikin saya tidak nyaman. Saya sudah coba semuanya ya, dari mulai cumi, udang, kemudian apa lagi ya, banyak pokoknya makanan-makanan ikan yang saya coba, makanan ikan-ikan laut yang saya coba. Ternyata untuk saya pribadi waktu itu makanan ikan laut, bukan makanan ikan laut ya, ikan laut jenisnya apapun itu tidak cocok di saya. Ada sensasi yang dirasakan ya. Nah kemudian saya ganti dengan ikan tawar waktu itu. Nah ketika saya mengkonsumsi ikan tawar, tidak ada sensasi sedikit pun waktu itu yang dirasakan. Cuman ada salah satu ikan yang bikin saya tidak nyaman ya waktu itu. Ikannya itu ikan mas ya. Nah ikan mas ketika saya konsumsi itu, saya selalu saja kalau misalnya konsumsi ikan mas saya selalu lemas, dan ketika lemas cemasnya datang lagi ya.
Nah itu saya tandain ya, ikan mas kok setiap makan ikan mas itu suka lemes, kenapa gitu ya. Akhirnya saya cakra waktu itu, ini tidak akan saya makan karena saya coba makan walaupun sedikit lemes, apalagi banyak gitu ya. Selang 1 minggu waktu itu, oh mungkin belum terbiasa, cobain minggu depannya saya makan lagi ikan mas. Ternyata sensasinya setiap makan ikan mas itu sensasinya pasti datang. Makanya saya tulis waktu itu ikan mas tidak bisa. Tetapi berbeda dengan ikan-ikan yang lain kayak macam ikan lele, kemudian ikan gurame, ikan nila, ikan patin, gabus itu tidak ada, ya, tidak ada sensasinya. Makanya saya tulis itu waktu itu, oh makanan ikan-ikan ya ikan air tawar yang aman cuma ini aja. Untuk ikan mas cuma satu ya, hindari waktu itu saya. Nah itu kemudian untuk daging-dagingnya, karena memang kita butuh waktu itu daging, karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu protein, gizi dan apapun untuk kebaikan tubuh kita itu sangat butuh sekali ya. Nah itu ya sangat butuhnya sangat banyak sekali ya. Nah ketika itu daging-dagingan yang saya coba waktu pertama kali itu daging ayam ya, itu cocok ya, tetapi untuk kulit-kulitnya kayak macam kulit ayam kemudian jeroan itu tidak cocok, tidak nyaman ya, ketika saya rasakan tidak nyaman. Tetapi waktu itu karena memang darah saya rendah, akhirnya saya makan hati ayam ya, hati ayam. Tetapi untuk hati ayam, untuk jeroannya hati ayam itu tidak ada sensasi sedikit pun ya. Nah pas ketika dirasakan, saya coba 1 kali, 2 kali, 3 kali, ternyata hati ayam tidak membuat saya datang sensasinya. Akhirnya saya tulis aman, saya bilang untuk hati ayam. Tetapi untuk ususnya terus bagian jantung ayam kan itu paling enak ya, jantung ayam, kemudian amplanya. Biasanya kan kalau beli hati ayam suka nyatu ya sama amplanya. Nah itu amplanya hindari karena memang alot ya, susah dicerna. Dan waktu itu saya juga pernah nyobain ampla ayam, itu nggak nyaman ya, walaupun saya sudah kunyah lembut, tetapi ketika makan itu ada sensasi yang datang ya, tidak nyaman ya. Makanya untuk amplanya tidak aman, tetapi untuk hati udah beberapa kali dicoba juga aman, tidak ada sensasi, berarti hati ayam aman. Nah itu ya, jadi makanan saya itu waktu pertama kali itu ketika parah-parahnya cuman tahu, sayur bayam, kemudian wortel, ikan air tawar, tetapi ikan masnya tidak. Kemudian untuk daging cuman daging ayam aja yang aman. Untuk daging sapi saya tidak nyaman, apalagi daging domba, kambing tidak nyaman ya, berarti tidak aman. Nah itu ya. Tetapi kalau misalnya Anda mau mencoba silakan saja, karena untuk mencoba itu tidak berbahaya selama kalian mencobanya sedikit ya. Karena catat sekali lagi, sensitif lambung kita itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah kebetulan di saya waktu itu karena lagi parah-parahnya, saya itu sudah parah banget gitu ya. Jadi sensitifnya sangat sensitif sekali. Jadi ketika salah makan sedikit pun itu bikin tidak nyaman. Tetapi untuk tidak nyamannya jangan khawatir ya, itu tidak lama. Jadi kalau misalnya kita salah makan, tidak nyaman pasti datang, cuman nggak lama ya, paling sekitar setengah jam, paling lama 1 jam tidak nyamannya. Nah tetapi jangan heran kalau misalnya sensasi itu pasti datang lagi, hilang lagi, datang lagi, ya memang seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk jenis makanan saya. Jadi sayur tahu, kemudian sayur bayam, sayur wortel, kemudian daging-dagingnya cuman daging ayam saja tanpa kulit ya, daging yang lain-lain tidak. Kemudian ikannya ikan air tawar bisa, cuman yang dihindari itu ikan mas aja ya. Kemudian untuk buah-buahan, nah ini ya teman-teman ya, untuk buah-buahan dulu saya tuh sempat bingung sekali ya untuk buah-buahan, karena memang kita itu butuh buah-buahan ya untuk pemenuhan gizi untuk tubuh lah. Tetapi ketika mencoba buah-buahan itu, semua buah-buahan walaupun itu manis ya, itu sensasi pasti datang ya. Kayak macam mangga, itu sebetulnya di orang lain itu mangga tidak apa-apa, tetapi untuk di saya itu mangga bikin saya nggak nyaman, makanya saya hentikan mangga. Nah yang paling aman itu dulu itu saya itu buah naga, kemudian alpukat, cuman 2 aja itu ya, buah naga, alpukat, kemudian pepaya ya. Nah itu saja, cuman itu aja, buah naga, buah alpukat, buah pepaya, cuman itu aja, cuman 3 ya.
Nah, karena memang buah naga itu saya itu jarang ya harus ke supermarket, dan kebetulan waktu itu perekonomian saya lagi hancur-hancurnya karena memang sering berobat. Akhirnya buah naga itu nggak kebeli ya. Jadi cuman alpukat saja lah yang murah meriah, konsumsi setiap hari gitu ya. Nah itu kemudian untuk membantu, karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk saya waktu itu paling sering itu mengalami panas dalam, teman-teman ya, panas dalam, jadi susah BAB gitu ya, kadang perutnya itu suka mules gitu ya, melilit, kayak perih kayak gitu, pokoknya panas dalam lah, dengan ditandai gitu ya asam mulut gitu ya, asam mulut, kemudian agak-agak panas mulut, kemudian tenggorokan nggak nyaman gitu ya, sering pilek gitu. Itu bisa diakibatkan dari panas dalam, makanya sering saya bantu dulu itu dengan cincau ya, dengan cincau, kemudian dengan rebusan labu siam, karena untuk labu siam itu aman. Saya juga sering di sayur waktu itu, dan kalau misalnya lagi malas di sayur saya rebus aja, saya pakai cemilan waktu itu. Nah, oh ya, untuk ngemil saya cuman jalan waktu itu, ngemilnya sama kue Roma ya, kue Roma sari gandum. Nah itu untuk jenis makanannya ya. Nah kemudian jam makannya sudah saya jelaskan, kemudian jenis makanannya yang saya aman sudah saya jelaskan, kemudian minumnya minimal 8 gelas sudah saya jelaskan ya, pengalaman saya. Nah kemudian sekarang di pola hidup ya. Nah ketika saya mulai menyadari pola hidup itu sangat penting sekali diatur ya. Jadi dibiasakan setiap pagi itu olahraga. Tetapi untuk waktu pertama kali, karena memang olahraga saya tidak kuat, saya cuma duduk aja di kursi, cuman berjemur ya waktu itu ya, berjemur. Tetapi kesininya sudah mulai bisa jalan, karena waktu itu saya total sudah tidak bisa jalan sekali ya. Jadi ketika sudah mulai agak-agak ada tenaga, saya paksakan waktu itu jalan-jalan walaupun hanya di dalam rumah ya, bolak-balik mundar-mandir dari mulai kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, dapur, cuma gitu-gitu aja ya. Nah itu teman-teman, karena memang untuk jalan itu saya sudah lama sekali ya tidak bisa jalan waktu itu, karena memang sudah parah-parahnya. Makanya tetapi berbeda ketika sudah agak mulai membaik, saya paksakan jalan-jalan di dalam rumah, dan untuk di luar itu saya cuma bisa berjemur saja. Dan kesininya ada peningkatan, saya mulai jalan olahraga, karena saya tahu persis ya, kalau misalnya terlalu banyak diam diri di rumah, terlalu banyak tiduran, terlalu banyak duduk, akhirnya ya darahnya sama oksigennya kurang lancar untuk tubuh kita itu ya. Jadi paksakan saya waktu itu semampunya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan cara berolahraganya juga jangan dipaksakan teman-teman ya. Jadi jangan ada beban lah, ada beban mental, ada beban pikiran. Jadi olahraganya itu harus yang menyenangkan ya. Harus yang menyenangkan, jadi jalan-jalan menyenangkan lah gitu. Jangan olahraga kayak macam senam gitu, nggak usah lah. Apalagi yang kalau lagi parah-parahnya, nggak usah kayak begitu. Karena saya juga ketika itu mencoba senam, aduh nggak nyaman sekali ya, nggak nyaman. Jadi akhirnya saya coba waktu itu olahraganya itu biar tidak terasa capek, tetapi nilai kebutuhannya terpenuhi. Ya akhirnya cuma jalan-jalan yang menyenangkan gitu ya. Jadi olahraganya yang menyenangkan itu waktu pertama kali bisa keluar itu depan rumah, sambil lewat rumah tetangga, kita sapa tetangga, saya bilang gitu. Akhirnya ada kesenangan tersendiri, dan besoknya itu ketagihan. Jadi ketika di rumah itu, waduh pengen jalan-jalan lagi nih, udah lama gak ketemu sama sini, walaupun tetangga ya waktu itu, karena memang untuk berdiam diri di rumahnya saya sangat lama sekali, karena kalau misalnya keluar itu takut ya. Jadi saya lakukan jalan-jalan, ketemu sama tetangga, halo, saya bilang gitu, cuma saling-saling nyapa. Kadang banyak tetangga juga udah baikan nih katanya gitu, saya bilang alhamdulillah baikan kayak gitu ya, sering begitu aja lah untuk olahraga ya. Nah itu jadi untuk pola hidupnya ya, untuk olahraganya. Kemudian untuk istirahatnya, karena saya menyadari waktu itu ya, sel yang ada di dalam tubuh kita itu kalau yang rusak dibetulkan sendiri oleh sel kita sendiri gitu ya, dan membetulkannya itu biar sempurna gitu ya, istirahatnya yang penuh. Jadi sebelum sel kita membetulkan itu, istirahatkan dulu lah tubuh kita itu, istirahatkan dulu, relax dulu. Nanti ketika sudah istirahatnya total, istirahatnya relaxnya, kemudian sel yang rusak itu di dalam tubuh kita itu dibetulkan dengan sendirinya oleh sel kita sendiri. Itu nanti hasilnya akan sempurna
gitu ya. Jadi minimal 8 jam dalam satu malam. Makanya ketika waktu itu setelah sholat isya, saya paksakan waktu itu tidur. Ya walaupun untuk tidur itu sangat sulit sekali. Makanya saya dulu sering nonton channel seperti ini. Saya taruh di depan meja ya, di depan meja dekat tempat tidur ya. Saya setel video seperti ini. Kalau misalnya nonton video seperti itu rasanya itu adem ya, tenang bawaannya itu. Nah itu pengalaman saya. Nah tiba-tiba videonya kemana, saya udah tertidur. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nantilah saya akan bikin video yang durasinya yang sangat lama sekali untuk teman tidur kalian. Karena untuk nonton video seperti ini tuh sangat nyaman ya, sangat nyaman, kemudian bikin kita tenang gitu. Entah kenapa saya juga heran ya. Waktu itu juga saya begitu saya nonton channel orang lain ya, ketika mau tidur saya itu untuk tertidur waktu itu sulit sekali, sangat susah sekali. Makanya di meja dekat tempat tidur itu saya taruh HP ya, saya taruh handphone. Kemudian saya nyetel YouTube channel yang seperti ini. Saya tonton sampai tiduran, tahu-taunya kita tertidur aja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, itu sebetulnya untuk kesininya di awal-awal memang sulit ya, nonton video seperti itu juga untuk tidur itu sulit. Makanya waktu itu saya itu bantunya dengan mematikan semua TV saya matikan, tetapi untuk lampu saya tidak matikan. Saya tarik napas waktu itu, saya tarik napas panjang, kemudian buang pelan-pelan ya. Kemudian saya tarik napas lagi, buang pelan-pelan lagi. Sambil badannya itu dilemaskan teman-teman ya, dilemaskan selemas-lemasnya biar kita itu rileks ya. Dan kalau sudah rileks, sudah lemas, karena waktu itu saya itu masih penakut ya, jadi untuk tidur itu saya selalu bawa tasbih waktu itu ya. Saya baca sholawatan, saya sambil wiridan. Jadi tahu-tahu ketika pagi itu tasbihnya ada di bawah, saya udah tertidur gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu kegiatan saya ketika memaksakan tidur. Jadi paksakan saja tidur ya. Paksakan tidur bagaimanapun caranya. Tetapi untuk saya waktu itu caranya seperti itu gitu ya. Tarik napas panjang, kemudian buang pelan-pelan, dirilekkan tubuhnya sambil dilemaskan selemas-lemasnya, serilek-rileknya. Nanti kalau sudah rileks, sambil wiridan, sambil baca basmalah, baca hamdalah, waktu itu berdoalah, sholawatan sama Allah. Nanti juga tahu-tahunya kalian akan tertidur dengan sendirinya tanpa disadari, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Itu nanti tertidur dengan sendirinya. Makanya biasakan setelah sholat isya langsung baringan di tempat tidur ya. Jangan nonton TV dulu, jangan nonton apa lagi. Gak usah lah, langsung tertidur aja. Baringan aja, nanti juga tertidur dengan sendirinya. Nah kesininya sudah mulai agak cuek. Justru saya tuh tidur itu ditemenin sama video-video seperti ini teman-teman ya. Video-video seperti ini. Jadi kadang kalau misalkan videonya belum beres, kitanya udah tertidur. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Makanya paksain saja untuk tidur, gimana pun caranya paksain tidur untuk apa ya, biar sel yang ada di dalam tubuh kita itu yang rusak itu diperbaikinya dengan sempurna ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan terjaga lagi di tengah malam, itu sering saya lakukan. Jadi tiba-tiba jam 12, kadang jam 2, kadang jam 1 itu saya selalu terjaga lagi ya. Dan itu biasanya suka sulit lagi tidur lagi gitu ya teman-teman. Di awal-awal memang seperti itu ya. Nah kesininya saya paksakan. Jadi ketika tertidur juga otaknya itu langsung berpikir tentang penyakit. Nah itu yang bikin lama kita tertidur lagi. Makanya waktu itu ketika terjaga tengah malam juga saya langsung merem lagi, paksakan lagi. Nanti lambat laun juga tertidur lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pola hidup ya. Nah kemudian untuk pola pikir ya. Berpikirlah yang jernih ya teman-teman ya, berpikirlah secara logika. Jadi apapun sensasi yang datang jangan kita itu berpikir ke arah yang bahaya. Jangan berpikir berandai-andai, jangan-jangan ini bahaya, jangan-jangan ini akhir hidup. Nggak usah ya, nggak usah ke sana. Jadi kalau misalkan ada sensasi datang, sadari saja.
kalian itu sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya seperti itu ya, tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, tanamkan saja dalam pikiran bahwa penyakit ini tidak berbahaya ya, hanya mengganggu saja, mengganggu sama kualitas hidup kalian, menjadi tidak produktif ya. Nah itu teman-teman ya, jadi bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pola pikir. Nah itu teman-teman ya. Untuk pola makan sudah saya jelaskan, pola hidup sudah saya jelaskan, sama pola pikir sudah saya jelaskan. Jadi berpikirlah secara logika, jangan berpikir secara negatif ya, berpikirlah secara positif. Nah itu teman-teman ya, itu untuk pertanyaan yang sering dilontarkan ya, itu yang kesatunya. Nah sekarang ini nih yang paling panjang lebar nih, karena ini ngimbas dari video yang kemarin, beban pikiran ya. Karena di video kemarin itu saya menjelaskan tentang beban pikiran, beban pekerjaan. Ngimbas ini yang di WA nih, sangat banyak sekali yang kebetulan yang di kolom komentar di YouTube itu tidak ada yang menanyakan tentang beban pikiran perekonomian ya. Justru ini hampir 100%-nya itu adanya yang di WA. Lalu jadi di WA itu banyak yang curhat tentang sama Pak katanya gitu, apalagi saya itu sekarang itu selalu kepikiran tentang perekonomian di rumah katanya, karena memang saya sakit, akhirnya kepikiran kebutuhannya tidak terpenuhi lah, kebutuhan hidup sehari-harinya itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, jadi selalu dipikirkan, jadi selalu bingung, selalu was-was itu justru tentang memikirkan tentang ekonomi yang di rumah gitu teman-teman ya. Nah untuk perekonomian saya tidak bisa memungkiri ya, karena waktu itu saya juga pernah mengalaminya. Saya itu kepala rumah tangga, kemudian memang untuk gaji saya dapat, cuman gaji itu dulu habis karena memang untuk menutupi hutang-hutang lah, hutang-hutang bekas berobat ya teman-teman ya, akhirnya habisnya gajinya habis gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah cuman untuk kesusahan ekonomi kalian nggak usah pikirkan teman-teman ya. Kalian harus tanamkan saja dalam pikiran, untuk zaman sekarang, bukan zaman ya, sebetulnya dari kalian lahir, dari kalian masih ada dalam kandungan juga sebetulnya, selama kalian dari awal pertama kalian dapat nyawa ya, itu kalian itu dapat rizki dari Allah ya, nggak usah khawatir ya. Ketika kalian lahir dari rahim ibu kalian, itu kalian sudah lahir juga sama rizkinya. Tanamkan itu dalam pikiran kalian ya. Nggak usah khawatir, kalian tetap bisa makan ya. Jadi nggak usah dipikirkan ya. Untuk ekonomi berjalan apa adanya, hiduplah sederhana gitu ya. Yang penting catat aja, kalian tetap bisa makan ya. Nah itu sekarang ingat-ingat saja sama kalian. Selama kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, apa pernah kalian tidak makan ya? Nah itu teman-teman, berarti kalian itu masih dikasih rezeki ya. Katanya Pak beda dengan orang yang selalu dapat gaji katanya gitu. Bapak enak sih dapat gaji katanya gitu ya. Ada nih yang di kolom di WA nih yang komen di WA, Bapak mending enak ya katanya dapat gaji, saya enggak, saya itu kuli orangnya. Kalian harus pahami ya, yang setiap orang itu untuk gaji ya, saya katakan ini untuk gaji, saya jelaskan ya. Untuk gaji itu nominalnya sudah tertera kan, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk gaji itu sebesar apapun itu tidak akan cukup di mata orang ya, di mata manusia itu tidak akan cukup. Gaji sebesar apapun tidak akan cukup ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi jangan khawatir, setiap orang itu walaupun dia itu tidak punya gaji, tetapi masih punya rizki. Bayangkan saja beginilah, setiap gaji itu kalau misalnya nominalnya tertera sebesar apapun tetap saja berkurang. Tetapi untuk rizki semua orang punya, tetapi walaupun nominalnya kecil tetapi selalu mencukupi. Itu teman-teman ya. Itu untuk keuangan ya. Untuk gaji itu semua orang, setiap orang itu pasti ada yang punya, ada yang tidak ya. Jadi ada yang punya gaji, tetapi ada juga yang tidak punya gaji. Ada yang punya gaji, ada yang tidak punya gaji. Tetapi kenapa gaji itu sebesar apapun selalu tidak cukup? Ya, tetapi untuk rizki setiap orang punya.
Yang punya gaji aja punya rezeki, yang tidak punya gaji tetap punya rezeki. Cuman perbedaannya, kalau rezeki nominalnya nggak tentu, ya bisa kecil, bisa besar. Tetapi walaupun yang kecil itu selalu mencukupi untuk gaji, untuk rezeki. Jadi yang kalian harus lakukan, kalian harus bersyukur, ya bersyukur. Toh ingat ya sama kalian juga sekarang kan masih tetap bisa makan ya. Kalau misalnya kalian sudah tidak bisa makan, baru kalian harus khawatir. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, ini saya makanan cuma untuk hari ini aja. Bagaimana dengan besok? Jangan memikirkan tentang besok. Allah punya jalan tersendiri. Kalian misalkan khawatir untuk besok bagaimana? Kita nggak tahu besok itu kayak gimana. Karena besok juga akan ada rezeki kalian ya. Rezeki itu setiap hari mengalir, ya. Walaupun caranya itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami ke sana, harus wajarlah berpikir yang wajar saja. Jangan terlalu apa-apa dipikirkan, Yang penting kalian itu berjalan dengan apa adanya, hiduplah sederhana. Yang penting sing bisa makan aja. Nah itu teman-teman ya. Catat, sampai sekarang, sampai detik ini kalian tetap masih bisa makan, syukuri aja itu. Gitu ya teman-teman ya. Jangan iri sama orang yang punya gaji, karena gaji itu yang punya gaji itu walaupun nominalnya besar pasti selalu tidak mencukupi ya. Tapi kalau misalkan punya rezeki, kalian itu yang tidak punya gaji itu pasti selalu punya rezeki. Orang yang dapat rezeki itu orang yang dapat gaji, dapat rezeki. Yang tidak punya gaji dapat rezeki. Dan perbedaannya, rezeki itu nominalnya walaupun kecil tetapi selalu mencukupi ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir lah kalau misalkan ditanya perekonomian. Ini mohon maaf ya, sebetulnya aib buat saya nih ya. Itu sampai sekarang itu hutang saya itu masih besar loh ya. Tetapi saya nggak ambil pusing ya. Hutang saya itu masih besar karena dulu itu saya tuh sering pinjam ke sini, jadi pinjamnya kemana-mana lah untuk biaya berobat. Dan ketika hutangnya di mana-mana waktu itu, karena memang saya hutangnya mau dikumpulin gitu, mau disatuin, akhirnya saya pinjam ke salah satu bank. Akhirnya hutang saya yang berceceran di mana-mana saya lunasin waktu itu. Dan akhirnya sampai sekarang hutang di bank itu masih ada ya, dan itu sekitar 1,5 tahun lagi. Tetapi saya tidak cemaskan, tetapi saya tidak pikirkan. Saya no problem, yang penting insya Allah saya kebayar, dan saya itu nggak khawatir tentang perekonomian saya. Walaupun sampai detik ini juga gaji saya itu sudah habis ya. Tetapi saya ini buat pandangan buat kalian lah ya. Saya sekarang itu gaji sudah habis, jadi setiap bulannya itu gajinya itu langsung bayar ke bank gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk sehari-hari itu saya tuh sekarang itu ya mengandalkan sampingan, apalagi usaha istri saya juga hancur sekarang karena memang hancurnya karena memang waktu itu jarang terkontrol, udahnya kurang terkontrol karena memang dia sering ngurusin saya, ditambah lagi kesininya pas mau bangkit lagi perusahaan itu datang corona ya, datang COVID-19, akhirnya ya udahlah berantakan. Tetapi nggak apa-apa, saya nggak ambil pusing ya. Yang penting saya yakin Allah itu punya jalan tersendiri. Toh yang jelas sampai detik ini saya juga tetap masih bisa makan. Nah itu teman-teman. Jadi kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan terlalu dikhawatirkan tentang perekonomian di rumah. Yang jelas kalian masih tetap bisa makan ya. Kalau misalkan bingung ketika besoknya gimana nih, nggak usah bingung, besok juga pasti ada rezekinya. Rezeki itu banyak sekali jalannya ya. Untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga itu banyak sekali jalannya ya, banyak sekali. Kalau misalnya toh kalian udah nggak kuat-kuat banget gitu ya, untuk zaman sekarang sebetulnya mudah loh. Kalian tinggal bilang ke RT RW, Pak RW, saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa bekerja. Insya Allah bantuan dari pemerintah sekarang itu banyak. Nanti kalian kalau misalnya bilang ke RT ke RW nanti akan diperhatikan ya teman-teman ya. Nanti tetangga juga memperhatikan. Jadi nggak usah khawatir lah untuk perekonomian di rumah tangga. Yang penting
Kita itu sekarang belajar hidup sederhana. Yang penting satu aja, kalian bisa makan aja untuk sementara ini nih, ya. Jadi nggak usah dulu berpikir yang lain-lain, ya. Jangan berpikir tentang Pak, saya itu ingin membeli apa. Sesuaikan dengan kebutuhan saja sekarang ya. Untuk perekonomian sesuaikan saja dengan kebutuhan saja. Jadi kebutuhan yang paling pokok saja yang penuhi, ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya jangka panjang nggak usah dulu lah, gitu ya. Yang penting kalian sekarang sehat saja dulu, fokus saja sama kesehatan. Dengan catatan, ingat kalian sampai sekarang juga bisa makan. Itu saja dulu ya. Jangan terlalu berpikir tentang yang lain-lain. Karena memang dulu juga saya begitu ya, tetapi saya tidak memungkiri ya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika gaji habis ya, sampai sekarang nih gaji saya habis ya. Gaji saya habis karena memang buat bayar utang pinjam sana sini, karena memang bekas berobat gitu ya. Kadang kalau misalnya istri bilang, ya katanya ini besok gimana? Waduh gitu pikirannya ya. Sementara kita itu ada anak, ada bini yang harus makan gitu ya. Sementara saya waktu itu kepala rumah tangga. Saya dulu waktu pertama kali ya memang meneteskan air mata. Ini hidup saya kok begini ya gitu ya. Hidup saya begini gitu ya. Jadi ada yang harus ditanggung jawab gitu ya. Jadi tanggungan saya itu banyak sekali. Tetapi untuk bangkit saya itu tidak bisa waktu itu. Untuk berjuang menafkahi keluarga itu saya tidak bisa, terbatas dengan keadaan. Akhirnya saya meneteskan air mata dulu seperti itu. Tetapi ketika mulai paham, saya mulai nggak peduli. Ternyata diingat-ingat sampai sekarang toh saya masih bisa makan. Saya bilang gitu. Entah itu hasil pinjaman, entah itu hasil apa, yang penting saya bisa makan saja gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika mulai not problem ya, mulai saya itu cuek, saya serahkan sama Allah. Akhirnya tanpa terasa itu perbaikan ada, dan ketika diingat-ingat sampai sekarang, toh sekarang saya masih tetap bisa makan gitu ya. Padahal keadaan saya yang sekarang ini sama dulu itu keadaannya sama, karena hutang saya itu belum lunas tahunnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi hutang saya itu belum lunas ya. Tapi toh sampai sekarang saya tetap masih bisa makan, dan saya nggak pikirkan itu. Ternyata, nah kesimpulannya, jadi nggak usah khawatir, rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Yang penting kita punya rezeki saja gitu. Walaupun kalian tidak punya gaji, nggak apa-apa. Setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Tapi Pak, rezeki saya itu sedikit itu pasti cukup. Sudah saya jelaskan perbedaannya. Gaji itu nominalnya sudah tertera. Tetapi walaupun besar gaji itu, kenapa gaji itu tidak selalu cukup gitu ya. Beda dengan rezeki, walaupun sedikit tetapi selalu mencukupi ya. Kadang kalau misalnya kita gaji itu besar ya, kadang kalau gajian jarang mengucapkan hamdalah ya. Tetapi kalau ada rezeki walaupun sedikit, kenapa orang selalu mengucapkan hamdalah dan selalu cukup? Nah itu teman-teman, karena apa? Karena rezeki itu tidak dinanti-nanti ya. Kita tidak dinanti-nanti. Kalau misalnya gaji itu kita nanti-nanti, walaupun gajinya sudah misalkan belum keluar, itu kita nanti-nanti, tetapi rinciannya sudah ada. Ini bayar ini bayar ini. Akhirnya ketika datang gaji ya nggak cukup ya, karena rinciannya terlalu banyak. Nah itu perbedaan gaji kenapa besar tetapi tidak selalu cukup gitu ya. Beda dengan rezeki, walaupun sedikit itu selalu mencukupi. Kenapa? Karena di dalam rezeki itu kita itu tidak ada rinciannya gitu ya. Jadi ketika dapat rezeki walaupun sedikit, kadang orang itu selalu mengucapkan alhamdulillah katanya. Buat beli ini katanya, selalu mencukupi. Nah itu yang perbedaannya. Jadi nggak usah khawatir lah untuk gaji ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya terangkan sekali lagi, jangan terlalu memikirkan tentang perekonomian. Aduh Pak, gimana nih besok? Keluarga saya harus makan. Nggak usah pikirkan ke sana. Toh besok juga kalian bisa makan ya. Karena rezeki itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu itu kedepannya seperti apa. Yang penting kita itu bisa makan aja untuk sementara ini mah ya. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah khawatir lah. Nah itu teman-teman ya, dua pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, pola makan sama tentang pemikiran perekonomian untuk rumah tangga. Karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, artritis, psikosomatis itu untuk bekerja itu terbatas sekali. Saya paham banget, nggak apa-apa. Saya juga dulu seperti itu. Yang penting kalian nggak usah khawatir.
kalian tetap akan bisa makan, kalian akan tetap punya rezeki yang kita tidak ketahui. Yang jelas sampai sekarang ingat, kalian masih bisa makan, syukuri saja apa yang ada, hiduplah sederhana gitu ya. Jadi utamakan untuk makan saja dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Saya doakan kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total, biar kalian itu cepat bangkit lagi dari keterpurukan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang masih belum semangatnya, ayo semangat ya, semangat ya. Ingat, kalian itu harus cepat-cepat mempelajari biar kalian itu cepat-cepat bangkit lagi ya teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu gangguan yang paling besarnya itu di pemikiran ya. Untuk asam lambungnya itu medisnya itu cuma 1% sebetulnya ya. Jadi 99% itu pengalaman saya itu dari pikiran kita yang ngaco ya. Ngaco, sering mengeluh, dan sebagainya. Gak apa-apa lah. Cuma saya kasih tahu saja, lakukan saja penanganannya. Jangan terlalu berpikir ke arah negatif. Berpikirlah secara positif agar kalian cepat bangkit lagi. Nah itu teman-teman, doakan saya semoga tetap sehat, semoga tetap ceria agar terus bisa membantu kalian. Nanti juga kalau misalnya kalian sudah sehat, catat ya, kalau nanti kalian sudah sehat, nanti kalian tidak akan menghubungi saya lagi, karena untuk nonton channel-channel seperti ini kalau sudah sehat itu ogah ya. Makanya sebelum kalian sehat, tolong di subscribe dulu ya, biar kalian nanti itu kalau sudah sehat, walaupun gak nonton nonton channel ini, tetap saya punya subscriber yang banyak itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, semoga kalian cepat sehat, cepat sembuh total, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.